Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Cuman mohon maaf nih kondisi saya yang kurang sehat ya. Lagi flu dan batuk ya, jadi suaranya mungkin agak-agak serak ya. Ya, untuk perekonomian Indonesia pada pagi hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Pokok bahasan kedua itu mengenai sejarah perekonomian Indonesia masa reformasi ya. Jadi nanti apa namanya, kebijakan-kebijakan ekonomi apa yang akan kita ketahui pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dari B.J. Habibie sampai dengan pemerintahan masa Jokowi ya. Jadi pada bab ini akan membahas kebijakan ekonomi pada masa era reformasi. Jadi sebelum masa reformasi datang, Indonesia dapat dikatakan sebenarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik saat masa Orde Baru. Kekuatan politik Orde Baru yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto itu menjadikan pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama. Nah, hal tersebut dilakukan agar ekonomi semakin baik dan mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pasca tumbangnya rezim Soekarno. Jadi pemerintahan Soeharto ini membentuk tim ekonomi yang ditugaskan untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari luar negeri. Tim ekonomi yang dibentuk oleh Soeharto ini bertujuan untuk mendekati pihak asing untuk melakukan hutang lama yang telah jatuh tempo. Kemudian tim ekonomi yang dibentuk pemerintah juga bertugas mewujudkan bentuk bantuan keuangan yang baru dari luar negeri dan berusaha menarik penanaman modal asing ke Indonesia. Jadi adanya kehadiran investasi swasta melalui modal asing. Dan tentunya ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Arus modal asing yang waktu itu masuk ke Indonesia menjadi semakin besar setelah pemerintah Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing beserta beberapa kebijakan lainnya ya, seperti deregulasi bidang investasi. Jadi mencari utang luar negeri dan mengundang modal asing ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Soeharto, dan upayanya tersebut ternyata bisa membuahkan hasil gitu ya, sehingga kegiatan ekonominya ini mulai membaik gitu. Kemudian kesuksesan pembangunan ekonomi pada saat Soeharto juga bisa kita lihat dengan adanya lonjakan harga minyak dunia gitu ya, atau sering disebut dengan oil boom ya. Karena dan Indonesia juga termasuk salah satu mengalami lonjakan harga minyak. Karena produksi minyak di Indonesia pada tahun 1980 itu mencapai 1,5 juta barel per harinya ya, dengan harga minyak 15 dolar Amerika. Jadi pada waktu itu kontribusi minyaknya sebesar 62-67% dari pendapatan negara. Dan pada saat terjadinya oil boom ini, Indonesia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8%. Jadi memang lagi kondisi ekonominya lagi bagus gitu ya pada saat zaman Soeharto. Makanya ada slogan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya, enak zamanku toh gitu ya, ke waktu zaman Pak Harto. Kemudian era pemerintahan Orde Baru, Indonesia juga pada saat itu adalah menjadi anggota IMF ya. Jadi saat terjadi booming minyak pada periode 1974 sampai 1982 ya, seperti yang dijelaskan di atas, tingginya harga minyak di pasar internasional ini membuat pemerintah Orde Baru mendapatkan pemasukan yang cukup besar.
Jadi pada 1977 Indonesia memproduksi begitu banyak minyak hingga mencapai 1,6 juta barel per hari gitu ya. Kemudian sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar 300.000 barel per hari. Dan hal ini yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam organisasi OPEC ya, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jadi besarnya pemasukan negara dari sektor minyak membuat pemerintah Orde Baru memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan yang dilakukan mengarah pada tujuan sosial. Nah, akan tetapi seakan menjadi kontradiktif ya, karena adanya menimbulkan tekanan gitu ya, sehingga mengakibatkan kondisi tersebut ternyata menimbulkan tekanan sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai rupiahnya menjadi overvalued. Kemudian pada 15 November 1978, pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan kebijakan 15 November KNOP yang mendevaluasi nilai rupiah sebesar 33,6% dari 415 per US dollarnya menjadi 625 per US dollar. Jadi sejak saat itu sistem nilai tukar juga diubah menjadi sistem nilai tukar yang mengambang terkendali. Kemudian ekonomi Indonesia juga terguncang ketika anjloknya harga minyak dunia yang terjadi pada 1980-an ya. Karena pemasukan Indonesia lebih banyak dari minyak, kemudian ketika minyaknya turun, harganya bangkrut gitu ya, maka Indonesia pun sangat terkena dampaknya. Jadi Pertamina bangkrut, negara ikut bangkrut gitu ya. Karena kan 80% pendapatan negara berasal dari minyak. Nah, sejak saat itulah mulai terguncang ekonomi Indonesia ya, sampai akhirnya ada suatu kondisi di mana pemerintah Orde Baru tidak lagi bisa berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang adil gitu ya, yang makmur ya, sehingga timbullah krisis moneter pada tahun 98 sampai dengan turunnya Soeharto karena memang situasi politik yang semakin tidak karuan gitu ya. Nah, kejadian inilah yang mengawali pergerakan reformasi pada saat itu ya. Jadi nah, yang pertama adalah kebijakan ekonomi pasca Orde Baru reformasi adalah Presiden B.J. Habibie ya. Jadi B.J. Habibie ini menggantikan Soeharto pada tahun 98 untuk menjadi presiden selama kurang dari 2 tahun dengan waktu yang relatif pendek ya. Nah, jadi apa saja sih yang kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh B.J. Habibie ya? Yang pertama, menginstruksikan kabinetnya untuk membentuk tim koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri ya. Kemudian memprioritaskan program padat karya, penyediaan kebutuhan bahan pokok, dan dukungan untuk usaha kecil dan koperasi. Kemudian disahkanlah undang-undang yang mengukuhkan independensi BI yang tentu mempunyai kelemahan seperti pada prinsip accountability BI. Ya, jadi program jangka pendek ini sebenarnya untuk memenuhi kepercayaan pada mata uang rupiah dan mengendalikan lajunya inflasi gitu ya. Kemudian B.J. Habibie juga memberikan perhatian kepada golongan masyarakat yang paling terkena dampak daripada krisis moneter dengan adanya memprioritaskan program padat karya ya untuk penyediaan kebutuhan bahan pokok. Nah, tim ini juga bertujuan menghapus pemberian fasilitas dan perlakuan istimewa bagi usaha tertentu. Jadi selama Habibie menjadi presiden di tengah krisis pada saat itu, disahkanlah undang-undang yang mengukuhkan independensi BI, yang tentu mempunyai kelemahan seperti pada prinsip accountability BI yang tidak disebutkan untuk siapa, tidak kepada pemerintah, akan tetapi DPR juga tidak bisa mengganti begitu saja Dewan Gubernur BI dikala situasi sedang darurat. Jadi undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah pun dibuat
yakni memberikan otonomi kepada 400 kabupaten kota, bukan kepada 30 provinsi. Kala itu pengelolaan ekonomi Habibie ini tujuannya adalah agar keluar dari krisis dan merupakan sebenarnya sebuah kegagalan dengan kurs rupiah yang menyentuh 15.000 pada saat itu ya. Kemudian tujuan dari disahkannya undang-undang pada zaman Habibie gitu ya. Yang pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Kemudian yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar dan pelaku UKM. Kemudian yang ketiga, mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Kemudian yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 ini sebenarnya didorong oleh suatu fakta bahwa awal terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia karena di masa Orde Baru praktek monopoli begitu masif dilakukan. Kemudian selain itu Habibie juga berusaha mengatasi reformasi ekonomi dan menunjukkan sikap yang lebih tenang sehubungan dengan reformasi politik dan masalah Timur Timur pada saat itu ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional. Sehingga Habibie juga memulai reformasi dengan menandatangani Undang-Undang Baru Nomor 22 Tahun 99 dan Nomor 25 yang menetapkan pengalihan kewenangan administratif dan anggaran dari pemerintah pusat ke provinsi. Jadi pada zaman Habibie juga sebelum zaman Habibie pada masa era Soeharto, Indonesia kan sebenarnya sudah menjadi anggota IMF dan pada pada saat euforia reformasi gitu ya, turunnya Soeharto, jadi sempat tertunda bantuan IMF dan Bank Dunia kepada Indonesia. Jadi kedua lembaga tersebut menawarkan program bantuan tambahan untuk pemulihan ekonomi Indonesia dan reformasi yang sistemis dan mencapai kesepakatan pinjaman dengan pemerintah Indonesia pada bulan Juli 1998 ya. Jadi itu terkait kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa zaman Habibie ya. Kemudian ada masa Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid atau sering yang kita sapa dengan Gus Dur ya. Ini mendahulukan diplomasi ekonomi sebagai agenda kebijakan Indonesia. Jadi Pak Gus Dur ini melakukan beberapa kunjungan ke berbagai negara yang diawali dengan kunjungan negara ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang. Kunjungan ke Singapura juga cukup berhasil meyakinkan kalangan pengusaha di sana ya untuk menanamkan modalnya kembali di Indonesia. Setelah terjadi penarikan modal yang besar ya ketika kondisi politik waktu zaman Orde Baru mulai berantakan gitu ya. Jadi kunjungan Presiden Gus Dur ke AS ini dan ke negara-negara ASEAN lainnya berhasil mendatangkan kucuran dana IMF bagi Indonesia. Sama kunjungan ke Jepang juga begitu ya, berhasil memperoleh bantuan baru dan jaminan akan adanya penjadwalan hutang yang diberikan oleh Menteri Keuangan Jepang pada saat itu. Jadi penjadwalan ulang utang-utang Indonesia sedikit banyak dapat memperingan beban anggaran APBN pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian gebrakan pertama Gus Dur yang kontroversial juga ketika menjabat sebagai presiden adalah membubarkan Departemen Penerangan Depen dan Departemen Sosial Depsos ya. Kebijakan ini cukup penting untuk menumbuhkan budaya demokrasi dengan memberi free public sphere sekaligus pemberdayaan civil society yang selama ini dikendalikan oleh negara. Kemudian kebijakan ini akhirnya mendapat sorotan keras juga dari para politisi di parlemen ya. Jadi keputusan Gus Dur untuk membubarkan Depen dan Depsos ini dilakukan atas pertimbangan yang cukup jelas katanya. Pembentukan departemen untuk mengurusi sebuah bidang persoalan menunjukkan besarnya peranan negara dalam urusan yang bersangkutan. Jadi maksudnya adalah aspek-aspek penerangan dan sosial ini sebenarnya menjadi urusan masyarakat sendiri gitu. Negara hanya mengambil peran sedikit, dengan kata lain negara tentu tidak akan melepaskan tanggung jawab sama sekali, melainkan hanya adanya keterbatasan peran yang diambil gitu ya. Kemudian kebijakan Gus Dur lainnya yang membuat masyarakat marah adalah ketika tarif listrik yang mahal ya. Jadi ketika adanya pembelian listrik swasta, hasil investasi Amerika Serikat dengan Hasim Cohadi Kusumo di Peton, Jawa Timur ya. Jadi Python sesuai dengan perjanjian awal dimaksud untuk menjual listrik kepada perusahaan listrik negara dengan harga yang sangat mahal. Dan jika tidak dibeli maka akan ada penalti yang juga nilainya besar ya. Dan kedutaan Amerika juga sempat menyampaikan ancamannya. PLN bermaksud untuk melawan dengan menggugat Python di pengadilan, tetapi hal tersebut dicegah Gus Dur dan memilih untuk penyelesaian di luar pengadilan. Di masa pemerintahan Gus Dur juga dalam bidang ekonomi telah melakukan kerjasama dengan Bank Suma ya dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, juga bekerja sama dengan beberapa konglomerat untuk mendirikan pabrik-pabrik. Kemudian era Megawati Soekarno Putri ya, privatisasi banyak dilakukan ya pada semester pertama pemerintahan Ibu Mega, karena sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan IMF. Selain itu ada 7 BUMN yang aktif dijual ya, ini ada Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indosemen Tunggal, Tambang Batubara, PT Angkasa Pura II, dan PT Wisma Nusantara. Jadi penjualan Indosat ini ya, yang sebagai pemegang kontrol satelit Palapa, ini paling disorot banget sama masyarakat ya. Karena kan kita tahu prospek positif industri telekomunikasi di Indonesia besar banget gitu ya. Mendatangkan keuntungan yang besar banget buat Indonesia. Tapi pemerintah pada saat itu beralasan bahwa penjualan BUMN untuk menutupi kerugian APBN, kerugian anggaran pendapatan dan belanjanya negara. Pada kejadian privatisasi Indosat ini tentunya menimbulkan kritikan yang sangat tajam sekali ya pada zaman pemerintahan Megawati. Karena pelepasan 40,94% saham gitu ya, sahamnya Indosat melalui strategic sales, tapi cuman hanya menghasilkan dana 5,6 triliun. Kemudian kebijakan ekonomi pemerintahan Megawati juga masih di bawah bimbingan IMF. Jadi pemerintah Indonesia ini tidak memiliki kebebasan dalam pembuatan kebijakan. Kenapa masih dipegang IMF? Karena waktu itu tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan reformasi sektor perbankan. Yang mana waktu itu pejabat yang berwenang di BI adalah Budiono dan Burhanuddin. Kemudian pada saat itu juga program bantuan IMF berakhir pada tahun 2003. Pemerintah dengan bantuan dari IMF dan Bank Dunia membentuk tim antar lembaga yang menyusun exit strategi untuk mengatasi program pasca IMF. Jadi IMF udah tidak memberikan bantuan dana lagi nih pada tahun 2003. Kemudian pada saat itu pemerintah membentuk tim bagaimana
cara mengatasi dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan, program apa saja yang harus dikerjakan pasca IMF tidak lagi memberikan bantuan kepada Indonesia. Jadi sebenarnya sejak pertengahan 2002 itu mulai terbentuk opini publik agar pemerintah tidak lagi melanjutkan program bantuan dari IMF. Kemudian persiapan yang dilakukan atau program yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk menghadapi kondisi ketika program bantuan IMF ini sudah tidak lagi ada. Pada pemerintahan Megawati tanggal 15 September 2003 ini menerbitkan paket kebijakan ekonomi sebelum dan sesudah IMF yang dikenal sebagai white paper ya. Paket kebijakan ini tentunya diterima dengan baik oleh publik dan masyarakat. Nah, tujuan dari white paper adalah untuk mempertahankan dan membangun stabilitas makroekonomi yang telah dicapai. Kemudian untuk melanjutkan restrukturisasi dan reformasi soal keuangan. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan investasi, ekspor, dan pekerjaan. Bagian ketiga dari paket kebijakan ini berurusan dengan reformasi mikroekonomi diterima dengan pesimis karena tidak teratur dan langkah kebijakannya yang kredibel. Salah satu kebijakan ekonomi pasar yang dilakukan Megawati adalah kebijakan pergulaan yang merupakan produk ekonomi politik ya. Namun kebijakan tersebut malah lebih dipengaruhi oleh bisnis. Jadi ada beberapa hal yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan dalam kebijakan pergulaan di masa pemerintah Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati ini disahkan satu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang tata niaga impor gula ya. SK nomor 643 garis miring MPP garis miring Kep garis miring 9 garis miring 2002. Jadi tujuannya dikeluarkan kebijakan ini adalah untuk mengatur tentang tata niaga impor gula dengan tarif bea masuk. Kebijakan yang ada akhirnya lebih membatasi jumlah impor gula mentah dan gula rafinasi yang dimana pelaku usaha industri rafinasi mendapat kemudahan dalam investasi dan biaya masuk yang didapat lebih murah. Meskipun secara tujuan dan spesifikasinya dibuat berbeda dengan gula kristal putih ya, karena kan kalau gula kristal putih itu produksinya dalam negeri ya, dan cenderung lebih mahal gitu ya. Tapi pada kenyataannya gula rafinasi juga dapat dikonsumsi dan merembes ke pasar konsumen dalam negeri juga. Jadi produk dalam negerinya bersaing juga sama produk luar negeri. Kemudian pada zaman Megawati juga Menteri Industri dan Perdagangan mengeluarkan program revitalisasi industri ya. Jadi dokumen ini menekankan pada suatu pendekatan sektoral yang berfokus pada kesempatan kerja, mengidentifikasi sejumlah sektor-sektor kunci, termasuk industri dengan dampak jangka pendek yang besar terhadap peningkatan kesempatan kerja. Itu terkait sama kebijakan ekonomi pada zaman Megawati. Nah, kemudian pada zaman era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ya. Jadi sebenarnya pada pemerintahan sebelum SBY itu kan banyak melakukan privatisasi. Namun pada pemerintahan tertentu ya, privatisasi ini tidak bisa dilakukan. Kemudian adanya disahkannya undang-undang pada tahun 1967 tentang kontrak karya dengan Freeport itu sebenarnya menjadi awal mula privatisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi sebelum zaman Megawati ya, yang banyak privatisasi yang dilakukan, ternyata tahun 1967 awal mulanya pada zaman Soeharto waktu itu juga melakukan
privatisasi dengan menjual Freeport ya. Kemudian pada pemerintahan Habibie, privatisasi ini tidak dilakukan karena Habibie waktu itu dituntut untuk menyelesaikan masalah ekonomi agar keluar dari masalah krisis. Jadi Habibie mengesahkan undang-undang anti monopoli yang waktu itu diyakini Habibie awal mula penyebab krisis moneter. Kemudian Habibie waktu itu mendapat bantuan dana dari IMF dan Bank Dunia untuk pemulihan ekonomi. Nah, privatisasi terjadi kembali ketika zamannya Pak Gus Dur. Dia mengedepankan diplomasi ekonomi. Gus Dur melakukan kerjasama dengan mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Pak Gus Dur ini tetap berorientasi kepada pasar bebas, tetapi privatisasinya tidak begitu masif dilakukan ya, tidak sebanyak privatisasi yang dilakukan pada pemerintahan Megawati. Kemudian dipilihnya Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden pada 2004 ya, mencerminkan tingginya harapan rakyat Indonesia akan perubahan ekonomi pada saat itu ya. Jadi untuk program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, Presiden meminta para menteri agar menyusun program yang dapat memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah paham dan mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang menjadi persoalan masyarakat ya. Jadi Presiden terpilih SBY menandatangani kanvas anti korupsi yang menandai tindakannya menyetujui tindakan anti korupsi. Dalam kanvas tersebut, SBY menuliskan peran mari kita bangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Ini disampaikan ketika pidato 30 hari pertama SBY menjadi presiden ya. Pada saat itu, SBY menjelaskan 3 strategi dalam bidang ekonomi yang disebut triple strategi. Yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun, menggerakkan kembali sektor real, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Kemudian salah satu kebijakan pada masa kepemimpinan SBY adalah mengurangi subsidi bahan bakar ya. Jadi dari hasil kenaikan BBM tersebut justru angka kemiskinan ini meningkat sebenarnya ya. Selain itu inflasi mengalami kenaikan tajam. Kemudian kenaikan harga BBM pada tahun 2005 mampu mendorong percepatan deindustrialisasi. Kemudian pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2 ya. Jadi di sini subsidi BBM pada zaman SBY itu dikurangi, dialihkan ke subsidi untuk pendidikan dan kesehatan gitu ya. Tapi pada zaman SBY juga ada yang namanya BLT ya, bantuan langsung tunai yang untuk masyarakat miskin yang sebulannya 100.000 ya pada saat itu. Tapi nyatanya juga tidak efektif gitu ya adanya BLT. Karena di lapangan tidak banyak yang tidak tersalurkan BLT-nya gitu, dan kita juga di pemerintahan tidak bisa kontrol itu gitu ya. Jadi banyak warga yang tidak bisa merasakan BLT tadi. Ya, program yang direncanakan akan dilakukan pada pemerintahan SBY adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang tadi ya, BLT. Kemudian Kabinet Indonesia Bersatu SBY JK kala itu baru terbentuk. Ternyata telah membayar hutang kepada IMF sebesar 126,315 triliun. Pada 2005 cicilan utang pokoknya 61,6 triliun, bunganya 64,6 triliun.
Ini lebih rendah 17,2 triliun dari yang dianggarkan. Karena Indonesia mendapat penundaan pembayaran utang waktu itu ya akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias. Kemudian kebijakan SBY yang mengarah kepada neoliberalisme juga bisa dilihat dengan disahkannya Undang-Undang tentang penanaman modal asing ya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Dalam Undang-Undang PMA yang baru, modal asing ini tidak lagi dibatasi. Jadi hak guna usaha bisa 94 tahun dan jika waktunya sudah habis bisa diperpanjang hingga 35 tahun. Kemudian tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik ya. Kemudian untuk merangsang investasi asing, pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi, pemberian insentif, pemberlakuan zona bebas perdagangan, dan pengurangan pajak bagi perusahaan multinasional. Pemerintahan SBY juga merangsang investasi dengan bersandar pada tenaga kerja murah, ditambah dengan pemberlakuan pasar tenaga kerja yang fleksibel, sistem kontrak kerja dan outsourcing ya. Jadi itu beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada zaman SBY itu ya. Jadi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh SBY dan Yusuf Kala waktu itu ya selama pemerintahannya dapat disimpulkan dengan adanya kenaikan BBM ya, mengesahkan undang-undang tentang penanaman modal asing, kemudian adanya kampanye ekonomi yang bersih dari korupsi gitu ya, tapi banyak juga yang anggotanya SBY, Partai Demokrat yang masuk ke lingkaran korupsi gitu ya. Kemudian akibat dari bantuan dana oleh IMF dan Bank Dunia, pemerintah SBY dan Kala waktu menjadi presiden ini menunjukkan bahwa presiden mengikuti instruksi kebijakan ekonomi dari IMF ya dengan melakukan privatisasi yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Presiden Megawati. Kemudian SBY juga mengesahkan undang-undang privatisasi dan undang-undang terkait PMA sehingga membuat penanaman modal asing menjadi leluasa untuk mengeksploitasi BUMN dan kekayaan Indonesia sehingga bergantung kepada pemodal asing. Kemudian pada saat pemerintahan SBY juga ada program privatisasi yang setiap tahun dilakukan dengan wacana akan memprivatisasi sekian banyak BUMN dan hasilnya hanya sedikit BUMN yang mampu untuk diprivatisasi. Ya, itulah beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada zaman SBY ya. Kemudian masa pemerintahan Jokowi ya. Ini dirangkum ketika pemerintahan Jokowi pertama kali menjadi presiden ya, tahun 2014. Jadi sejak dilantiknya Presiden RI pada saat itu 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kala ya, ini menyusun kabinet kerja agar dapat segera melakukan program kerja sebagai janjinya politik saat kampanye ya. Beberapa program kerja yang dilakukan, yang pertama mendorong daya saing industri ya. Kemudian mempercepat proyek strategi nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, meningkatkan investasi di sektor properti ya. Nah, kemudian ada juga program kerja yang terkenal waktu zamannya Jokowi itu namanya Nawacita ya. Pada saat itu juga pada saat kampanye juga digaung-gaungkan gitu ya si Nawacita ini. 9 program perubahan untuk Indonesia gitu. Yang pertama, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya.
Kemudian yang kedua, ini tidak ada di slide ya, ada ketinggalan untuk dimasukkan ke slide. Yang 9 program Nawacita punya Jokowi. Kemudian yang kedua, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang ketiga, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Yang keempat, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kelima, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Yang ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Dan yang kesembilan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Nah, program ini dikenal dengan namanya Nawacita. Jadi, pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini agak mirip-mirip dengan gaya pemerintahan masa Soekarno waktu itu. Jadi waktu itu Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara yang macan Asia gitu ya, menjadi negara besar yang ditakuti oleh negara-negara lain di dunia. Kemudian Jokowi juga sering melakukan kedekatan kepada rakyat ya, dengan turun langsung ke masyarakat di daerah-daerah untuk melihat secara langsung keadaan rakyat dan melihat secara langsung hasil kerja daripada menterinya itu ya. Kemudian melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum juga bagian dari kebijakan pemerintah Jokowi ya. Memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kemudian ada beberapa tujuan dari paket kebijakan ekonomi Jokowi ya. Yang ini berbeda. Sebelum ke sini harusnya ada slide lagi ya. Ya. Jadi tujuan paket kebijakan ekonomi masa Jokowi yang pertama, menggerakkan kembali sektor real Indonesia. Kemudian, nah ini sebenarnya berkaitan sama slide yang ini ya, slide yang kebijakan ekonomi programnya Jokowi, mendorong daya saing industri, mempercepat proyek strategi, meningkatkan investasi di sektor properti. Nah, itu paket kebijakan ekonomi zamannya Jokowi. Nah, tujuannya adalah untuk menggerakkan kembali sektor real Indonesia, meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global, mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah, memperlancar industri dan perdagangan barang antar daerah dan dengan efisiensi rantai pasokan, kemudian menggairahkan sektor pariwisata serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% dari konversi minyak solar ke LPG ya. Nah, itu jadi tujuan daripada paket kebijakan ekonomi. Menggerakkan sektor real, meningkatkan daya saing industri, mengembangkan koperasi dan UKM, memperlancar distribusi perdagangan barang ya antar daerah, menggairahkan kembali sektor pariwisata, kemudian memberikan kesejahteraan kepada nelayan dengan adanya penghematan biaya bahan bakar ya, konversi dari minyak solar ke LPG. Kemudian paket kebijakan ekonomi yang lain yang dilakukan oleh Jokowi adalah yang pertama, mengembangkan ekonomi makro yang kondusif ya. Jadi terkait sama stabilisasi fiskal dan moneter, kemudian percepatan belanja dan penguatan neraca pembayaran. Kemudian menggerakkan ekonomi nasional ya. Kemudian melindungi masyarakat, adanya stabilisasi harga pangan, percepatan pencairan dana desa, penambahan raskin juga ya. Itu semua merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, kemudian bagaimana menggerakkan ekonomi nasional pada masa Jokowi ya? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa tujuan deregulasi yang dilakukan pada masa Jokowi.
Yang pertama tentu memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, beban regulasi dan birokrasi ini dihilangkan. Kemudian menghilangkan gap daya saing industri, sistem pengupahan, penurunan harga gas dan BBG untuk nelayan ya. Kemudian percepatan izin investasi listrik angkutan, trade financing, logistik center. Kemudian industri nasional bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor ya. Jadi bentuk deregulasi ini adalah merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi, menyelaraskan peraturan, melakukan konsistensi peraturan ya. Kemudian selain dilakukannya deregulasi juga ada debirokratisasi. Kalau debirokratisasi ini menyederhanakan dan memudahkan perizinan. Jadi pelayanannya itu dioptimalkan menjadi satu pintu ya dan melalui sistem elektronik. Kemudian penegakan hukum dan kepastian usaha ini berkaitan sama penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi, pemberantasan pungutan liar, sanksi yang tegas dan tuntas. Kemudian ada proyek strategis nasional yang dilakukan oleh zaman Jokowi. Ini proyek strategis nasional ini adalah untuk memudahkan perizinan gitu ya dari lembaga terkait. Jadi tata ruang, kemudian penyediaan tanah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian penjamin kebijakan pemerintah ya. Ini lebih dimudahkan gitu ya proses perizinannya terkait sama agar terselenggaranya proyek strategis nasional. Dan tentunya regulasi yang diperlukan juga mampu untuk mempertegas ya dan memberikan penghargaan juga kepada kepala daerah karena mendukung percepatan proyek strategi nasional. Dan tentunya kebijakan yang dilakukan berikutnya adalah mendorong investasi properti. Jadi banyak ya adanya program rumah susun mewah untuk kepemilikan orang asing dengan harga 10 miliar ke atas. Jadi mendorong investasi properti dengan membuka kepemilikan orang asing terhadap rumah susun mewah dengan harga 10 miliar ke atas. Perubahan PP untuk memperkuat Perumnas juga ya dilakukan. Jadi membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian ada penyelesaian PP Hunia berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Jadi itu adalah beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa Jokowi ya. Tentunya setiap masa Presiden Indonesia tentu berganti-ganti kebijakan yang dilakukan ya. Tapi tidak lain adalah sebenarnya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat gitu ya. Meskipun implementasi di lapangan kadang belum sesuai juga dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah gitu kan. Banyak juga penyebaran ekonomi yang tidak merata di daerah-daerah Indonesia gitu ya. Banyak masyarakat Indonesia juga yang masih belum sejahtera, angka kemiskinan juga masih tinggi gitu ya. Kita memang menyadari bahwa semua yang dilakukan pemerintah itu adalah memang tujuannya untuk rakyat gitu, dan itu pun tidak mudah gitu ya dilakukan karena banyak kepentingan gitu ya, banyak kepentingan yang mengiringi proses dilakukannya perbaikan ekonomi Indonesia gitu ya. Tetapi apapun itu kita masyarakat biasa hanya bisa melihat, hanya bisa merasakan apa yang menjadi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Semoga pemerintahan selanjutnya bisa menjadikan Indonesia lebih baik gitu ya. Kesejahteraan ekonomi Indonesia bisa lebih merata gitu agar kita semua juga bisa merasakan keberhasilan dari pemerintahan Indonesia ya. Baik, mungkin itu ya materi untuk pagi hari ini terkait dengan kebijakan ekonomi setelah masa reformasi ya. Kita ada
pengerjaan penugasan nanti di e-learning, perkuliahannya dilakukan di e-learning ya. Nanti akan berlanjut ke e-learning ya. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa atas ketersediaannya waktu untuk mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan pada hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kembali, selamat melanjutkan perkuliahan kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.